Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para orang tua dan pendidik, para pembuat kebijakan pendidikan, serta teman-teman remaja yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul untuk membahas sebuah isu yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja di era digital. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Ia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang aktualisasi diri, sarana hiburan, sumber informasi, bahkan tempat membangun identitas. Namun di balik berbagai manfaatnya, media sosial juga membawa tantangan serius terhadap kesejahteraan psikologis remaja. Melalui kesempatan ini, saya ingin memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja baik secara positif maupun secara negatif, serta bagaimana kita dapat menyikapinya dengan bijak. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita melihat fakta. Berbagai survei menunjukkan bahwa mayoritas remaja pada usia 13 hingga 18 tahun dapat mengakses media sosial setiap hari. Bahkan rata-rata selama 3 hingga 5 jam per hari. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan WhatsApp menjadi bagian rutinitas harian mereka. Sebagian remaja bahkan merasa sulit melepaskan diri dari gawai dalam jangka waktu yang lama. Tingginya intensitas penggunaan ini tentu membawa dampak terhadap psikologis. Yang pertama, dampak positif media sosial. Kita tidak dapat menutup mata bahwa media sosial juga memiliki kontribusi positif terhadap kesejahteraan mental remaja, di antaranya meningkatkan konektivitas sosial. Remaja dapat terhubung dengan teman, keluarga, komunitas, bahkan lintas wilayah. Kemudian sarana ekspresi diri. Media sosial memberikan ruang untuk mengekspresikan minat, bakat, opini, dan kreativitas. Dan yang terakhir, akses terhadap informasi dan dukungan emosional. Banyak komunitas daring yang menyediakan dukungan psikologis dan edukasi kesehatan mental. Dalam konteks ini, media sosial dapat memperkuat rasa memiliki dan meningkatkan kepercayaan diri apabila digunakan secara sehat. Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada cara dan durasi penggunaan. Poin yang berikutnya, poin kedua. Dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental. Di sisi lain, penggunaan yang berlebihan atau tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai konsekuensi psikologis, antara lain kecemasan dan depresi. Paparan terus-menerus terhadap konten yang menampilkan kehidupan sempurna dapat memicu perbandingan sosial yang tidak sehat. Kemudian, fear of missing out atau FOMO. Remaja merasa takut tertinggal tren atau aktivitas sosial sehingga terus-menerus memantau media sosial. Kemudian, gangguan citra tubuh atau body image issue. Filter dan standar kecantikan digital seringkali menciptakan ekspektasi yang tidak realistis. Cyberbullying. Perundungan daring dapat berdampak serius terhadap harga diri dan kestabilan emosi remaja. Dan yang terakhir adalah gangguan tidur. Penggunaan gawai sebelum tidur mengganggu kualitas istirahat, yang berdampak pada suasana hati konsentrasi. Secara psikologis, masa remaja adalah fase pencarian identitas. Ketika validasi diri terlalu bergantung pada jumlah like, komentar, atau pengikut, maka konsep diri menjadi rapuh dan mudah terpengaruh oleh opini publik. Hadirin sekalian, permasalahan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada remaja semata. Orang tua, pendidik, serta pembuat kebijakan memiliki peran strategis. Kita masuk ke poin yang ketiga, strategi bijak menggunakan media sosial. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan bersama. Di antara lainnya adalah membangun literasi digital.
Remaja perlu dibekali kemampuan memilah informasi, memahami algoritma, dan mengenali resiko digital. Kemudian menerapkan batas waktu penggunaan. Pengaturan durasi harian membantu menjaga keseimbangan antara dunia daring dan aktivitas nyata. Kemudian mendorong komunikasi terbuka. Orang tua dan guru perlu menciptakan ruang aman bagi remaja untuk berbagai pengalaman digital mereka. Menguatkan identitas dan kepercayaan diri. Pendidikan karakter dan kegiatan offline seperti olahraga, seni, serta organisasi sekolah dapat memperkuat kesejahteraan psikologis. Poin terakhir, menyusun kebijakan sekolah yang adaptif. Sekolah dapat mengintegrasikan edukasi kesehatan mental dan etika digital dalam kurikulum. Keseimbangan adalah kunci. Media sosial bukan musuh, tetapi alat. Dan seperti alat lainnya, dampaknya bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Hadirin yang saya hormati, di era digital ini kita memungkinkan memisahkan remaja dari media sosial. Yang dapat kita lakukan adalah membimbing, mengedukasi, dan mendampingi mereka agar mampu menggunakan teknologi secara sadar dan bertanggung jawab. Kesehatan mental adalah fondasi masa depan generasi muda. Remaja yang sehat secara psikologis akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri, resilient, dan produktif. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membangun budaya digital yang sehat, budaya mendukung pertumbuhan, bukan tekanan, yang memperkuat identitas, bukan meruntuhkannya. Kepada para remaja, gunakanlah media sosial berkembang, bukan untuk membandingkan diri secara berlebihan. Kepada para orang tua dan pendidik, mari hadir sebagai pendamping, bukan sekedar pengawas. Dan kepada para pengambil kebijakan, mari prioritaskan kesehatan mental sebagai integral dari sistem pendidikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi langkah awal menuju generasi digital yang cerdas, bijak, dan sehat secara mental. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.